Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameraman gak jawab, dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan ke video saya. Kali ini saya akan memberi panduan untuk memperbarui paspor bagi kalian yang akan memperbarui paspor tentunya ya. Di sini untuk lebih cepatnya saya akan memberikan beberapa panduan. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang mendapat perpanjangan otomatis atau tidak, ini sama saja. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya, itu di beberapa slide selanjutnya. Pertama, masa izin tinggal Anda sebelum memperbarui paspor atau sebelum melapor diri harus lebih panjang daripada tanggal expire paspor. Misalnya, ID card atau masa izin tinggal berakhir pada Agustus 2022 dan paspor Anda berakhir pada bulan Juli 2022, itu bisa diperpanjang dikarenakan masa izin tinggal Anda lebih panjang daripada paspor. Dan apabila paspor Anda berakhir pada Agustus 2022 dan ID card berakhir pada bulan Juli 2022, maka Anda harus memperpanjang SLC, masa izin tinggal lebih dahulu, atau minta SLC yang baru ke bos. Jadi yang perlu diperhatikan pertama, masa izin tinggal harus lebih panjang daripada paspor, entah itu yang otomatis atau enggak. Kalau mau tahu caranya, silakan dicek di Hai Korea. Di situ akan ada masa izin tinggal Anda ya. Jadi meskipun di ID card belakang tidak tertulis, tapi di Hai Korea, jika masa izin tinggal lebih panjang, itu sudah bisa untuk mengajukan pembaruan paspor. Dan juga Anda tidak perlu membawa surat apapun dari perusahaan atau imigrasi. Jadi kan banyak yang tanya, Mas, kalau itu yang perpanjangan otomatis gimana? Kan di ID card nggak ditulis di belakangnya. Sama, Anda tinggal pastikan masa izin tinggal lebih panjang daripada paspor. Sudah, itu ya. Jadi pertama, masa izin tinggal harus lebih panjang dari paspor. Dan kalau ini udah habis, maksudnya lebih pendek, silakan minta SLC baru. Itu. Terus, jadi bagi kawan-kawan yang sudah dapat SLC baru, SLC-nya dibawa ke KBRI. Bagi yang masa ID card-nya lebih pendek, untuk yang masa ID card-nya lebih panjang, gak usah, Anda tinggal lapor diri dan berkunjung ke KBRI Seoul. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan pertama kali ya. Setelah itu kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah tahapan untuk pembaruan paspor. Yang pertama adalah siapkan dokumen untuk lapor diri ke KBRI Seoul. Pertama adalah silakan foto paspor bagian depan dengan format seperti ini, berdiri. Setelah itu ganti foto ID card bagian depan seperti ini, harus jelas. Dan terakhir, foto ID card bagian belakang seperti ini, berdiri ya. Ingat, foto harus jelas, tidak boleh ada ketutup tangan atau apa. Jika Anda punya mesin printer yang lengkap dengan scanner, bisa Anda pakai itu ya, di scan. Dan setelahnya, silakan Anda kirim foto, pertama foto paspor, ke KBRI Seoul WhatsApp Center di 010, dicatat ya, 010 2102 2018 atau 2108. Sekali lagi 010, nanti saya tulis di slide sini, 2102 2018. Oke. Pertama adalah kirim foto paspor dengan caption daftar seperti ini ya. Di sini ada contohnya. Silakan. Di samping aku sediakan gambar. Itu foto paspor dengan caption daftar. Setelah itu Anda akan mendapatkan balasan konfirmasi seperti ini, gambar di samping. Itu adalah SMS dari KBRI Seoul yang mengkonfirmasi bahwa data Anda sudah masuk ke data center KBRI Seoul. Dan yang kedua setelah foto paspor adalah foto ID card bagian depan seperti ini. Dengan format seperti ini atau posisinya seperti ini, silakan diberi caption tulisan nomor paspor Anda. Contohnya seperti gambar di samping ya. Setelah bagian depan, bagian belakang
seperti ini, sama diberi caption nomor paspor. Oke, seperti contoh di sini, silakan dilihat, sudah saya lengkapi. Setelah itu, Anda akan kembali mendapatkan SMS konfirmasi bahwa data Anda sudah masuk ke data center KBRI Seoul. Untuk SMS-nya seperti ini ya. Di gambar di kiri ada. Oke. Setelah Anda mendapat SMS seperti itu, semua data, paspor, dan ID card sudah masuk ke data center KBRI Seoul. Dan tahapan selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikut. Oke, tahapan selanjutnya adalah reservasi. Caranya bagaimana? Pertama kali Anda harus koordinasi ke Sajang ataupun atasan tempat kerja ya. Silakan minta izin cuti karena KBRI Seoul hanya buka di hari Senin sampai Jumat, tidak ada pelayanan hari Sabtu dan Minggu. Cara reservasi pertama, di sini Anda harus mengetik dengan format seperti di samping ya. Di sini pagar antrian layanan pagar 2006-2022. Ini adalah contoh untuk antrian layanan atau reservasi pada tanggal 20 Juni 2022. Silakan Anda ganti sesuai tanggal yang Anda inginkan ya. Situ. Setelah Anda kirim, Anda akan mendapatkan konfirmasi reservasi seperti gambar di bawah. Di situ akan tertulis data nomor WhatsApp, nama, tanggal lahir, tanggal layanan, dan juga kode booking. Silakan datang di tanggal itu dan jam yang sudah ditentukan oleh KBRI Seoul. Itu ya. Baik, itu adalah tahapan reservasi. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke next slide. Dan di sini saya akan memberitahu alamat KBRI Seoul dan rutenya ya. Yang pertama, KBRI Seoul alamatnya ada di Seoul Yongdeung-pogu, Yeouidae Bangro 380. Untuk lebih mudahnya, Anda harus menuju Setgangyok exit 3. Setelah itu lurus. Ingat, Setgangyok exit 3. Untuk yang berangkat dari Ansan biasanya ya, dari Ansan transit ke Dongjak, setelah itu transfer lagi ke Setgang ke arah Bandara Gimpo ya. Dan selanjutnya itu KBRI ITPC Busan. Jadi di Busan juga ada di KBRI Indonesia, apa itu namanya? Indonesia ITPC apa kepanjangannya? Indonesia Trade and Promotional Center kalau nggak salah ya, itulah di Busan, yaitu di Busan Donggu Choryangdong 1211.1 ya, yaitu di Busanyok exit 2. Di situ Anda jalan setelah ketemu gedung seperti ini di gambar, gedung Standard Chartered. Standard Chartered. Ya gitulah bacanya. Di situ tinggal masuk, di lantai 1 ada ITPC Busan. Selanjutnya adalah kunjungan ke KBRI Seoul. Sebelum mengunjungi KBRI, entah itu Seoul ataupun Busan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, silakan datang di jam layanan antara jam 9 pagi sampai jam 12 bagi Anda atau kalian yang belum reservasi. Jadi kalau gagal reservasi, Anda bisa langsung datang. Yang penting sudah lapor diri. Bisa langsung datang di jam 9 atau jam 12. Anda bisa dilayani. Dan buat yang sudah reservasi, silakan datang di jam yang sudah ditentukan. Oke. Yang kedua, membawa paspor dan juga ID card, jangan lupa. Yang ketiga, berpakaian rapi, berkerah, atau kalau punya jas pakai jas. Kalau Anda pakaiannya nggak cocok, karena di KBRI ada peraturannya ya, kalau nggak pakai kerah, di sana sudah disediakan pakaian batik, tapi takutnya kan nggak cocok atau kebesaran atau kecilan gitu ya. Setelah itu membawa uang tunai, biaya pembaruan sebesar 35.000 won. Harus dibayar cash, tidak bisa transfer ataupun pakai apapun, harus dibayar cash ke kasir di sana. Dan juga membawa uang 3.000 untuk membeli sonok tinggi upyon atau perangko ya. Dan perangko harus dibeli di sana, tidak boleh oh aku tak tukun di sini, aku tak beli di Ansan atau di mana, nggak boleh, harus beli di sekitar gedung KBRI Seoul ataupun Busan. Setelah nyampe sana, silakan login reservasi di PC. Di sebelah kanan pintu masuk ada PC, Anda login nomor, di situ saya lupa ya yang harus login apa, yang jelas Anda masukkan nomor booking yang sudah dikonfirmasi sebelumnya di situ. Setelah itu silakan
lanjutkan prosedurnya sesuai arahan petugas yang ada di sana. Dan ya untuk foto, kalau kurang bagus silakan ngomong ke fotografernya, Pak boleh diulangin nggak? Kalau boleh ya alhamdulillah, kalau enggak ya terima, mau nggak mau. Kalau dapat foto yang bagus ya alhamdulillah gitu. Dan yang perlu diperhatikan terakhir ini, untuk menulis alamat yang ada di amplop, di situ sudah disediakan amplop dari KBRI Seoul. Silakan tulis alamat di mana alamat itu ada orang yang menerima. Misalnya Anda tinggal atau kalian tinggal di asrama yang terpisah dari pabrik, otomatis tidak ada penghuni waktu kerja, tidak ada orang waktu kerja. Kemungkinan besar dokumen tidak akan kalian terima karena tidak ada orang yang menerima. Oke. Jadi silakan pakai alamat kantor pabrik. Jadi waktu Pak Pos datang akan diserahkan ke orang pabrik. Tuh. Jadi kalau mungkin Anda tinggal di base camp atau di mana yang tidak ada orangnya, jangan pakai alamat itu, takutnya karena itu adalah dokumen penting dari negara ya. Jadi silakan pakai alamat yang ada orangnya. Oke. Selanjutnya adalah paspor akan diterima maksimal 2 minggu dari tanggal pengajuan. Oke, maksimal 2 minggu ya, nggak sampai lama. Dan kalau belum diterima, silakan hubungi nomor KBRI Seoul nanti akan saya kasih di sini ya, di kiri, saya lupa nggak ditulis. Itu nomor KBRI Seoul di extension 2, setelah itu 1 untuk paspor. Jadi nomor itu, setelah itu tekan 2, setelah itu tekan 1. Selanjutnya adalah silakan registrasikan paspor yang baru ke imigrasi Korea maksimal 45 hari sejak tanggal terbit. Jika lewat dari itu maka akan diberlakukan denda. Caranya silakan paspor dikasihkan ke orang kantor, bilang tolong laporin pasporku yang baru gitu. Setelah itu biasanya biasanya orang pabrik ada yang bilang kamu coba lapor sendiri. Oke, kalau kasusnya seperti itu silakan hubungi shelter karena banyak shelter yang mau membantu ya. Silakan, banyak tiap kota ada shelter, silakan minta bantuan, Mbak, minta tolong laporin paspor baru saya. Nanti biar dipandu sama shelter gitu. Oke. Setelah itu adalah setelah paspor dilaporkan, silakan dicek paspor barunya di imigrasi Korea apakah sudah terdaftar atau tidak. Caranya seperti ini. Silakan buka website Hai Korea. Di sini masuk website, oke. Di sini ada menu Cheryu Malioil Joe. Diklik. Di sini masukkan nomor paspor. Setelah itu pilih kewarganegaraan. Di sini Indonesia, masukkan tanggal lahir. Silakan di login. Nah, jika keluar data seperti ini paspor baru, maka sudah terkonfirmasi paspor barunya. Jika datanya tidak keluar, otomatis paspor Anda masih menggunakan paspor lama. Silakan minta lapor ulang. Oke, silakan minta lapor ulang karena kalau tidak siap-siap membayar denda maksimal 400.000 won. Oke, sekali lagi silakan diminta untuk daftar ulang paspor baru. Kalau tidak akan kena denda maksimal 400.000 won. Begitu ya. Oke, sekian video panduan laporan paspor dari saya. Jika ada beberapa pertanyaan, silakan minta bantuan ke shelter atau hubungi saya lewat Facebook ya, yang kadang mungkin saya balas kalau ada waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan dibagikan untuk teman-teman yang mau pembaruan paspor atau jika ada kawan yang butuh panduan pembaruan paspor. Silakan di-share video ini jika bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.